akan dilakukan untuk mengevaluasi hasil latihan ya, hasil latihan yang telah diberikan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kan kemarin tuh kita sudah diberikan beberapa materi mengenai metode latihan, komponen fisik dan lain-lain. Ada latihan otot, kardio dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui sejauh mana progres dari kemampuan fisik kita setelah kita latih, nah ini ada metode tesnya gitu ya. Nah, metode tesnya ini bermacam-macam sesuai dengan apa yang komponen fisik yang akan kita teskan ya. Nah, untuk tesnya ini bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan di fasilitas olahraga tentunya, dan ada rumus-rumus tertentu atau formula tertentu untuk mengetahui perkembangan fisik kita. Ya, kalau misalkan kalian lihat di slide yang sudah dibagikan, link YouTube yang dibagikan yang bisa kalian akses melalui EduNext, itu ada 4 pengetesan. Yang pertama tes kemampuan kardiovaskular, kemudian kemampuan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot dan fleksibilitas. Jadi ada 4 komponen fisik yang akan diteskan gitu ya, atau diteskan gitu ya. Seperti itu. Kalau misal pun kalian offline ya, kalau di Saraga itu ada 2 tes yang akan kalian lakukan. Yang pertama daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot. Nah, daya tahan kardiovaskular biasanya nanti kalian di UTS dan di UAS akan disuruh lari 2,4 ya. Kemudian juga 2,4 kilo atau 6 keliling dengan trek 400 meter, dan juga baterai tes. Baterai tes itu kalian akan melakukan sit up, push up, back up dan squat dalam waktu 30 detik dengan repetisi sebanyak mungkin. Nah, itu untuk mengetahui daya tahan otot. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian online kayak gini, ditukar tuh tesnya. Kalian hanya melakukan tes kemampuan kardiovaskular saja dengan cara Harvard Tap Test gitu. Ternyata kalau untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan kardiovaskular itu ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Jadi nggak hanya lari saja gitu ya, ada Harvard Step Test, kemudian ada Blip Test dan lain-lain. Bentar. Nah, kalau di sini kita lihat ini ada daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot dan fleksibilitas. Nah, untuk daya tahan kardiovaskular atau daya tahan paru dan jantung ya, itu tesnya biasanya lari. Nah, tesnya itu bisa lari 2,4 gitu kan, Harvard Step Test yang kalian lakukan, kemudian juga ada Blip Test. Nah, metodenya ada 2, ada yang tes lapangan dan tes laboratorium. Jadi kalau kalian tes laboratorium, itu nanti tesnya itu kalian akan menggunakan treadmill, kemudian diberikan menggunakan alat gas analyzer. Nah, seperti ini. Ya, kalau kalian bisa lihat, ini dilakukan di laboratorium sport science-nya UPI ya, UPI Bandung. Nah, kalian nanti berlari di atas treadmill dengan kecepatan tertentu dan elevasi tertentu
ya, dilakukan semampunya atau dilakukan selama kalian mampu berlari dengan beban yang tentunya dinaikkan. Kemudian nanti kalian akan menggunakan gas analyzer untuk mengetahui oksigen intake dan uptake-nya sejauh mana gitu ya, dan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan paru-paru kalian untuk menghembus hirup udara dan mengeluarkan udara, dan juga menganalisis sejauh mana karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi nantinya daya tahan juga ditentukan oleh kelelahan. Nah, kelelahan ini dianalisis menggunakan gas analyzer untuk mengetahui berapa oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar atau CO2 yang keluar. Nah, nantinya ketahuan nih, kalau misalkan oksigen yang masuknya sedikit gitu ya, CO2-nya yang keluar malah lebih besar value-nya. Nah, itu akan menunjukkan bahwa kalian mengalami kelelahan. Nah, kalau orang yang kuat daya tahannya, nanti ada yang namanya kurvanya ya. Jadi nanti kurvanya akan bertemu di titik tertentu antara penurunan oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Nanti ada titik ketemunya. Kalau orang yang bagus daya tahannya gitu ya, maka dia akan bertemu di menit-menit yang jauh gitu ya, misalkan di 12 menit, 13 menit gitu ya, bahkan di 15 menit misalkan. Tapi kalau orang yang berkemampuan daya tahan kardiovaskularnya jelek, ya mungkin kurvanya akan bertemu di menit-menit ke-5, ke-6 gitu ya. Itu menandakan di menit ke-5, ke-6 kalian sudah kelelahan. Jadi gitu. Jadi defisit oksigen. Jadi oksigen yang masuk itu sedikit gitu karena kemampuan paru-paru kalian yang kurang baik gitu. Nah, kemudian juga keuntungannya apa? Ini keuntungannya hasilnya lebih valid, namun kekurangannya harga yang mahal. Jadi alatnya ini harganya bisa sampai paling murah itu 800 juta gitu ya. Nah, ini kan diperlukan 800 juta itu hanya gas analyzer-nya saja, belum kita treadmill yang memang canggih dan lain-lain. Bisa sampai 1,5 M satu device, dan ini hanya bisa digunakan untuk 5 user per hari. Jadi kan kebayang tuh betapa mahalnya tes ini dilakukan gitu, dan alat-alatnya juga maintenance-nya juga lumayan. Nah, ini untuk yang tes laboratorium. Nah, ada lagi tes lapangan. Nah, kalau tes lapangan ini sifatnya prediktif ya, atau prediktor. Jadi hasilnya itu merupakan dari rumus, bukan hasil langsung. Nah, kalau yang di laboratorium ini kan hasil langsung. Jadi mereka mengetahui kemampuan fisik kita dari perubahan fisiologis tubuh kita. Nah, perubahan fisiologis tubuh kitanya dilihat dari apa? Tadi dari oksigennya ya. Kemudian dari denyut jantungnya. Nah, kalau ini dia melihat hanya dari waktu, capaian waktu gitu. Nah, capaian waktunya nanti dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Nah, nanti keluar satuan-satuan tertentu. Tapi ini bersifatnya prediksi. Tapi walaupun ini bersifat prediktor, sudah dilakukan penelitian bahwa memang hasilnya itu tidak terlalu berbeda. Mungkin selisihnya itu hanya 1 sampai dengan 3. Jadi kalau misalkan di sininya VO2 max kalian itu 40, mungkin di sini itu bisa lebih besar sekitar 42 atau 43 gitu. Tapi tidak akan melebihi 43. Jadi errornya tidak terlalu besar gitu, dan perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, kalau tes lapangan itu praktis, bisa dilakukan banyak orang sekaligus, murah gitu ya, dan accessible. Jadi kalian bisa akses dengan mudah gitu ya. Dan sekali tes itu bisa dilakukan banyak. Mungkin kalau kalian dengar info dari senior-senior kalian gitu ya, yang memang pernah kuliah di ITB, atau ada video melihat bahwa memang mahasiswa TPB berlari ya rame-rame di lapangan untuk melakukan tes lari 6 keliling tersebut. Nah, tentunya itu untuk mengetahui ya sejauh mana kemampuan kardiovaskular kalian. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui kemampuan daya tahan otot gitu ya, yaitu tadi dilakukan baterai test. Jadi kita melakukan push up, sit up, back up, dan squat dilakukan dalam waktu 30 detik dengan repetisi sebanyak mungkin.
Nah, nanti hasilnya akan dimasukkan lagi ke dalam rumus gitu. Semakin banyak dilakukan maka akan semakin baik hasilnya, ya. Nah, kalau kekuatan otot itu diceknya biasanya di gym ya, atau menggunakan alat. Nah, itu yang tadi saya bilang menggunakan one repetition maksimal. Yang kemarin misalkan kalian bisa mengangkat 10 kilo dalam satu kali angkatan, berarti itu kekuatan otot lensel itu. Kalau fleksibilitas itu biasanya nanti ada alatnya semacam penggaris ya, atau nanti kalian diukur nih sendi-sendi kalian berapa derajat kalian bisa melengkung gitu ya, dari sendi-sendi kalian. Jadi sejauh mana ruas-ruas sendi kalian bisa meregang terhadap sudutnya gitu ya. Nah, itu untuk melakukan tes fleksibilitas. Nah, Pak, kenapa sih pengetesan ini perlu dilakukan ya tadi untuk mengetahui progres dari latihan yang sudah kalian lakukan. Tanpa adanya tes, kalian tidak akan mengetahui peningkatan kalian. Mungkin kalian bisa mengetahui peningkatan kalian dari perubahan fisik misalkan, tapi kalian tidak tahu satuannya gitu ya. Kayak misalkan oh pasti lebih lentur. Ya lebih lentur kan harus tahu nih satuannya apa. Nah, cara ngitungnya ya untuk mengetahuinya ya dengan mengukur sudut sendinya. Misal kekuatan otot, pas saya kayak lebih kuat bisa ngangkat 20 kilo, 30 kilo gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu satuan pastinya berapa nih maksimal kita bisa angkat seperti itu. Kemudian juga daya tahan otot gitu ya. Wah, kayaknya saya daya tahan otot saya makin baik gitu. Tapi kita juga harus tahu seberapa besar peningkatannya. Nah, dengan tes-tes ini peningkatannya akan terlihat ya, dan akan terkuantifikasikan. Jadi yang tadinya cuma feeling wah lebih kuat, tapi kalau dengan ini terkuantifikasikan jadi kita tahu value-nya berapa. Seperti itu. Karena sejujurnya olahraga itu harus terukur ya. Jadi nantinya outputnya angka-angka. Kalau olahraga nggak ada output angkanya, nantinya kita nggak akan maksimal, kita nggak akan mengetahui progres. Siapa tahu olahraga yang kita lakukan terlalu ringan atau terlalu berat seperti karena olahraga itu prinsipnya seperti obat, kalau kurang tidak berefek, kalau kelebihan overdosis. Jadi kita harus sesuai dengan porsinya masing-masing ya, atau dosisnya masing-masing seperti itu. Nah, metode-metode tes kebugaran ini sebetulnya bisa kalian praktekkan di praktekkan di rumah masing-masing gitu. Kalau misalkan kalian untuk mengetahui kekuatan otot Pak segimana, kalian bisa aja push up, sit up, back up, dan squat gitu ya. Di rumah lakukan beberapa kali. Dalam 30 detik dilakukan, hitung berapa kali kalian bisa melakukan ya. Nah, nanti ada rumusnya, kalian tinggal masukkan rumusnya, kemudian kalian mengetahui nilainya berapa. Nah, untuk meningkatkannya ya tambah lagi kuantitinya gitu. Jadi kalau push up misalkan 10 jadi 20, 30 dan lain-lain. Nah, mungkin kalau untuk kekuatan otot kalian harus ke gym gitu dan harus didampingi oleh trainer untuk mengetahui seberapa besar kekuatan otot maksimal kalian gitu. Dan juga kalau untuk fleksibilitas juga sama, kalian butuh alat-alat. Nah, mungkin itu agak sulit ya. Tapi kalau untuk kardio dan daya tahan otot itu bisa kalian lakukan di rumah seperti itu. Nah, kemudian juga jangan lupa hari ini juga masih ada tugas ya. Tugasnya sudah saya share di grup. Nah, tugasnya sekarang agak berbeda karena tugasnya ini adalah melakukan gerakan-gerakan PNF dan kalian butuh asisten untuk melakukan gerakan tersebut ya. Nah, untuk melakukannya divideokan saja gerakan-gerakan. Tadi kan gerakannya berupa foto ya. Nah, nanti kalian lakukan, kalian videokan, dilakukan dalam 12 repetisi ya, dalam 12 repetisi tapi dalam hitungan yang lambat. Jadi misalkan kalian didorong nih punggungnya ke depan oleh asisten kalian, hitungnya jangan 1 2 3 4 5 6 7 8, jangan. Hitungnya perlahan. 1 2 3 4 sambil tekanannya terus ditambah. Jadi seiring dengan meningkatnya hitungan, maka tekanannya pun terus meningkat ya sampai memang sendi kalian terasa sakit. Ketika sudah terasa sakit, di stop tekanannya, hitungannya diteruskan sampai dengan 12 repetisi. Seperti itu. Ya. Sebetulnya yang benar itu atau yang efektif itu didorong dulu sampai sakit baru dihitung ya. Tapi kalian tidak apa-apa karena kalian ini baru melakukan gitu ya. Dan belum terlatih, didorongnya pelan-pelan sambil menambah hitungan.
ya, sampai terasa sakit di persendian kalian sesuai dengan gerakan nanti yang diberikan. Kemudian dihitung sampai 12 hitungan, divideokan ya. Kalau nggak salah itu saya cek ya ada berapa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanya ada 14 gerakan ya. Jadi cukup. Yang kalian butuhkan jangan lupa matras ya, jangan lupa pakai matras ya. Nah, kalau misal pun nggak ada matras boleh di atas karpet. Kalau tidak di atas karpet mungkin di atas kasur Palembang gitu ya, yang tidak terlalu tebal. Jadi wajib ya, jangan diusahakan tapi wajib menggunakan ini apa namanya, alas ya gitu, biar tulang tidak langsung bertemu dengan surface yang keras gitu ya, karena kan nanti akan didorong gitu ya, jadi supaya kalian juga lebih nyaman dan menghindari cedera gitu. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat saja ya materi untuk hari ini di YouTube. Kemudian Pak Samsul tidak bisa bergabung karena sedang ada rapat dekanat. Jadi hari ini beliau tidak bisa bergabung. Nah, kemudian jangan lupa minggu depan berarti tugas praktek terakhir ya. Jadi minggu depan tugas praktek terakhir, karena sudah 3 ya dengan minggu depan kan. Oke, berarti tidak terasa ya pertemuan, mungkin sekitar 3 pertemuan lagi atau 4 ya, atau 3 pertemuan lagi ya efektifnya. Karena minggu depan kalau nggak salah itu materi tentang cabang olahraga ya. Nanti ada 2 cabang olahraga tangan dan cabang olahraga permainan olahraga permainan tangan dan kaki. Oke, saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Kalian perhatikan dan jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk mencatat materi-materi yang ada di YouTube, karena nantinya ketika UAS tulis itu sangat membantu ya. Dan ketika banyak, Pak kenapa nilai saya kecil nih, teman saya harapan stepnya sekian, UAS harapan step testnya ke sekian, UTS harapan step testnya sekian, saya lebih tinggi gitu, kok nilai saya lebih kecil. Kalian lupa dan nggak sadar gitu, sebetulnya UAS tulis kalian kecil gitu, dan itu sangat berpengaruh kan bobotnya gitu. Jadi tolong diperhatikan gitu. Saya rasa kalau misal tahun kemarin tuh rata-rata UAS tulisnya itu di 85 ya, rata-rata ya. Berarti kan rata-ratanya aja udah 85 gitu kan. Berarti range-nya kan di antara 75 sampai 90, malah belum ada sih yang dapat 100 ya, tapi teman kalian ada yang pernah dapat 97 gitu. Jadi kan kalian harusnya bisa gitu. Kalau UAS tulis kalian baik, absen kalian oke gitu ya, tidak ada permasalahan, saya kira nilai kalian akan bagus gitu. Dan insya Allah gitu tidak akan ada nilai yang C kalau memang kalian mengikuti mengerjakan tugas, absen juga tidak pernah tidak lebih dari 3, kemudian juga tugas yang diberikan baik, tepat waktu, tidak ada yang bolong-bolong gitu ya. UAS praktek kalian gitu ya bisa sampai 3 menit gitu minimal gitu ya. Kemudian UAS tulisnya juga bagus, saya rasa nilai kalian juga akan linear gitu ya. Nah, oleh karena itu persiapkan, buat strategi lah gitu. Bagaimana nih strateginya supaya saya bisa dapat nilai yang baik? Oke, tambah latihan, tambah belajar materi tentang olahraga. Ada satu mahasiswa dari fakultas lain gitu ya, dia terlena gitu, olahraga mungkin mata kuliahnya gampang gitu ya, akhirnya absennya nggak bener gitu, terus kurang baik tesnya, akhirnya nggak lulus, akhirnya dia mengambil SP juga nggak lulus, dia ngambil mata kuliah selanjutnya kemarin juga tidak lulus gitu karena berbentrokan dengan hal-hal yang lain. Jadi saya kira
selesaikan kuliah olahraga tepat waktu gitu ya, jangan sampai nantinya ini menjadi kerikil gitu ya. Jadi karena ini adalah mata kuliah wajib gitu, mata kuliah yang kalau nggak diambil ya nggak akan lulus kalian dari ITB, nggak bisa sidang gitu ya kalau kalian nggak lulus TPB gitu kan. Kalian harus lulus TPB gitu, masa TPB nggak lulus ya kalian nggak bisa lulus dari ITB gitu. Dan ternyata kuliah yang kita berikan kan tidak sulit gitu. Kalau sulit gitu berarti lebih dari setengah populasi itu nggak lulus gitu kan. Toh yang nggak lulusnya satu atau dua orang, itu menandakan bahwa memang mereka tidak siap atau mereka tidak ingin mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Jadi lebih aware lagi aja ya, jangan disepelekan gitu ya, walaupun memang apa namanya kalian tapi saya kira olahraga kan sudah menjadi mata pelajaran kalian di SMA gitu ya, jadi sudah terbiasa gitu. Dan saya kira cukup ya, mungkin nanti kalau kalian karena tanggal 9 ya, kalau tidak salah tanggal 9 itu udah mulai ada kampus tour. Mudah-mudahan kalian bukan mudah-mudahan ya, pasti kalian akan ketemu saya gitu ya. Pasti kalian akan ketemu saya nanti di ITB kalau kalian nanti kebagian kampus tour, karena saya akan ngisi materi untuk senam aerobik dan Tabata tes atau Tabata exercise ya. Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 26 gitu. Nanti kalian kalau udah dapet tanggalnya itu pasti ketemu saya. Mungkin nanti kalian bisa, tapi sebetulnya nanti milih ya. Nanti ini bocoran aja, nanti ke setiap kampus tour nanti ada pilihan kalian mau ikut senam, mau ikut basket kalau nggak salah ya, futsal atau renang gitu ya. Mungkin kalau kalian yang nggak bisa futsal, nggak bisa basket gitu, mager, boleh bisa ikut senam gitu ya. Nah nanti senamnya di lapangan, nah itu nanti instrukturnya saya sama teman saya nanti ada seperti itu. Jadi seru ya, saya harapkan kalian datang semua gitu ya, merasakan feelnya olahraga di ITB. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugas. Kemudian jangan lupa ya dicek lagi absen kalian, jangan ada yang lebih dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 itu dipastikan kalian tidak lolos, walaupun memang sudah. Kalau sakit kirim bukti sakitnya ke saya gitu ya, atau suratnya. Kalau misal pun ada apapun lapor ya, jangan sampai nanti udah kalian nggak lulus, nggak diurusin ya susah gitu ya. Yang salah kalian karena kalian nggak ngurusin gitu ya. Kalau kalian menguruskan pasti kita akan membantu gitu atau merespon. Jadi lebih aware lagi saja. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musim sedang tidak baik ya. Jaga kesehatan dengan tetap berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.